Pemkot Kota Solo tutup sementara shelter Manahan selama perhelatan Piala Dunia U20. Ratusan mahasiswa di Semarang melakukan aksi turun ke jalan untuk menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Jelang Ramadan, harga bahan pokok di Pasar Puri Baru Pati merangkak naik. Selamat sore pemirsa, saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Pemirsa, ratusan mahasiswa di Semarang yang tergabung dalam Gerakan Rakyat menggugat melakukan aksi turun ke jalan, menolak pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang. Pada aksinya, massa merusak Brigade Kawat berduri dan memaksa membuka pintu gerbang gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah. Inilah aksi yang dilakukan ratusan mahasiswa di Kota Semarang yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Menggugat. Mereka melakukan aksi turun ke jalan menolak pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang. Dengan berjalan kaki, massa aksi menuju kantor Gubernur dan DPRD Jawa Tengah yang berada di Jalan Pahlawan Kota Semarang. Massa mahasiswa langsung merusak Brigade Kawat berduri yang dipasang polisi dengan cara diinjak-injak. Massa juga membawa pocong dan keranda sebagai simbol matinya nurani pemerintah yang tidak memperhatikan jeritan rakyatnya atas penolakan Omnibus Law Cipta Kerja. Di tengah aksi, massa membakar ban dan poster sehingga membuat petugas memperingatkan agar aksi tetap berjalan dengan tertib. Masih belum puas, massa mendesak agar pagar kantor Gubernur dan DPRD Jawa Tengah dibuka dan tidak dihalangi polisi lantaran massa akan masuk untuk menyampaikan aspirasinya. Massa pun memaksa masuk dengan mendorong pagar hingga terbuka. Meski para mahasiswa berhasil masuk, mereka dihalau oleh sejumlah aparat kepolisian yang sudah berjaga dan langsung diminta keluar dari halaman kantor DPRD Jawa Tengah. Dalam mengamankan jalannya demo, Polrestabes Semarang menerjunkan 300 orang personil berikut unit pengurai massa serta Brimob. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, jelang bergulirnya Piala Dunia U20 pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023 mendatang, Polri telah menyiapkan pengamanan di 6 stadion yang akan digunakan untuk gelaran event internasional. Selain melakukan pengamanan terhadap tim sepak bola dari 24 negara peserta, polisi juga mengamankan supporter hingga berlangsungnya gelaran Piala Dunia U20. Pengamanan pada seluruh event internasional yang akan digelar pada tahun 2023 menjadi pembahasan Kapolri pada rapat kerja internal dengan Brimob seluruh Indonesia di Gedung Serbaguna Akademi Kepolisian Semarang. Kapolri menekankan kepada anggota untuk meminimalisir adanya gangguan keamanan pada event internasional Piala Dunia U20 yang nantinya akan berlangsung di Jakarta, Solo, Bali, Palembang, Bandung, serta Surabaya. Dalam hal ini, seluruh personel akan dilibatkan dalam pengamanan pada event Piala Dunia di 6 kota tersebut. Olahraga tentunya ini menjadi event besar yang harus bisa kita amankan. Oleh karena itu, tentunya kita harus mempersiapkan dengan baik, mengamankan pemain, mengamankan penonton, mengamankan kegiatan penyelenggaraan itu sendiri sehingga semuanya bisa berjalan. Polri tentunya dalam posisi mengamankan setiap kebijakan yang nanti akan diambil sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Berbagai upaya dalam meminimalisir gangguan keamanan tersebut, yaitu dengan melakukan pemetaan potensi kerawanan sejak dini pada gelaran World Cup U20. Kapolri berharap pada saat berlangsungnya Piala Dunia di 6 kota yang telah ditunjuk FIFA tersebut, nantinya dapat berjalan dengan aman dan lancar. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, pengemudi ojek online yang sedang membawa penumpang terluka parah setelah menabrak tembok rumah warga.
Diduga sepeda motor metik yang dikendarai pengemudi ojol tersebut alami remblong saat melintasi turunan curam di kawasan Jalan Genuk Krajan 6, Kota Semarang. Nasib naas dialami oleh pengemudi ojek online yang sedang melintas di kawasan Jalan Genuk Krajan 6, Kota Semarang. Dari rekaman kamera pengawas, pengemudi ojol mengalami luka parah di bagian kepala, sedangkan penumpangnya mengalami luka di tangan dan kepala setelah tubuhnya terbentur keras menghantam tembok rumah warga. Peristiwa tersebut terjadi saat pengemudi ojol yang sedang membawa penumpang melintas turun curam di Jalan Genuk Krajan 6, Kota Semarang. Diduga mengalami remblong, laju sepeda motor tidak dapat dikendalikan dan kemudian menabrak tembok. Dari keterangan saksi, ia mendengar suara benturan keras dan melihat korban terkapar tak sadarkan diri. Kondisinya yang penumpangnya tangannya retak di sebelah sana, mujure sana, yang grab yang itunya maksimnya masih kepalanya di sini pas di kaki masih ini, motornya kebalik sini, kakinya di atasnya motor. Luka parah berarti. Luka parah sininya, keluar darah terus. Menurut keterangan warga dan pengguna jalan, kawasan jalur turunan tersebut beberapa kali memakan korban. Di lokasi yang berbeda, bahkan pernah terjadi 2 kali remblong hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Kecelakaan terjadi diduga akibat rem sepeda motor metik panas saat melintasi turunan curam yang panjang kemudian mengalami remblong. Memang jalannya ekstrim sih Mas ya. Kalau pakai motor metik ya lebih hati-hati sih ya. Karena metik tahu sendirilah. Remnya nggak bisa kalau motor manualan bisa diganduli ya buat pengguna metik hati-hati aja lah, terutama ojol ya. Oleh warga, kedua korban yang merupakan pengemudi ojek online serta penumpangnya kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantu tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayai Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Di Ayo Ngaji bersama Lingkar TV. Hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu jam 17.30 sampai jam 7 malam. Ngomong hari ini harus, seperti itu. Anda akan ditemani ustadz-ustadzah untuk belajar huruf-huruf hijaiyah dan ilmu Al-Quran. Saksikan terus Ayo Ngaji hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, cinta tak selamanya indah, adik. Kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV.
Pemirsa, Anda masih menyaksikan Jateng hari ini. Pemerintah Kota Solo akan menutup sementara shelter Manahan Solo selama perhelatan Piala Dunia U20. Penutupan dilakukan sesuai aturan dari FIFA yang melayangkan bahwa adanya aktivitas lain di lokasi venue Piala Dunia U20 dilarang. Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka memastikan bahwa ratusan shelter pedagang kaki lima yang berada di Jalan KS Tuban kawasan Stadion Manahan akan ditutup sementara selama Piala Dunia U20 berlangsung. Penutupan sendiri dilakukan mengikuti aturan FIFA yang melarang adanya aktivitas lain di lokasi venue Piala Dunia U20 pada Mei sampai Juni 2023 mendatang. Gibran menyebut di lokasi venue pertandingan dalam jarak beberapa meter di luar stadion tidak diperbolehkan ada aktivitas lain. Pasalnya area sekitar venue Piala Dunia U20 harus benar-benar dalam keadaan steril. Selain shelter Manahan yang ditutup, juga tidak diperbolehkan memasang logo brand selain sponsor resmi dari FIFA. Sementara saja. Sosialisasi berarti juga belum ya, Mas? Segera setelah jadwal pastinya keluar semua. AC Wali Kota berarti Mas nanti Mas penutupan PKL itu. Perlu AC Wali Kota untuk menutup sementara. Nanti kita bicarakan pertama ya biar pedagang semuanya nyaman. Sebentar kok itu ya. Terkait kepastian jadwal ditutupnya shelter Manahan tersebut, Gibran menjelaskan bahwa hingga kini pihaknya masih menunggu informasi lebih lanjut dari panitia Piala Dunia U20. Aturan yang sama juga berlaku di lokasi lapangan pendamping. Di lokasi tersebut nantinya juga akan disterilkan dari PKL yang biasanya berjualan di sekitar venue. Sebelum dilakukan penutupan, Pemkot Solo nantinya juga akan melakukan sosialisasi kepada para pedagang kaki lima dalam waktu dekat. Dari Solo, Raditya Hermansyah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Intercity Evergreen Mansion Sport 15 merupakan kompetisi bola basket untuk kelompok umur veteran yang akan segera digelar di Kota Solo pada 15 Maret 2023 hingga 19 Maret 2023 mendatang. Setelah itu di Gor Warga. Kompetisi bola basket untuk umur veteran atau bisa dikenal dengan Intercity Evergreen Mansion Sport 15 akan segera digelar di Kota Solo pada 15 Maret 2023 hingga 19 Maret 2023 mendatang. Sebanyak 68 klub dan terbagi dari 110 tim bakal bertanding di 6 venue lapangan basket di Solo Raya. Dari 110 tim tersebut, 9 tim diantaranya berasal dari negara jiran Malaysia. Klub-klub legendaris seperti Bhinneka Solo, Bulls Bulungan, hingga Bima Sakti Malang akan bersaing di total 169 pertandingan. Ada sejumlah pembagian kelompok umur dari usia 35 tahun hingga usia 70 tahun. Legenda basket Indonesia seperti Imade Sudiatiana atau akrab dikenal dengan Loli, kemudian Roni Gunawan, Amin Prihamtono, Roni Chandra, Ali Budimansyah hingga Faisal J. Ahmad nantinya juga akan bersaing di Solo. Ketua Umum Intercity Evergreen, Po Seng Gung, dalam jumpa pers di Solo mengatakan, Intercity Evergreen terdiri pada 2008 lalu sebagai wadah perkumpulannya sesepuh bola basket di Indonesia. Untuk kita karena acara rutin tahunan, jadi setelah digelar mudah-mudahan di Kota Solo ini mendapatkan satu kesuksesan besar, baik dari sisi penyelenggaraannya, baik dari sisi hasilnya, maupun daripada game-gamenya itu semua berjalan dengan harapannya berjalan dengan smooth, tidak ada masalah-masalah yang berarti lah antara sesama tim atau klub. Dalam ajang ini, para veteran yang sudah tidak aktif pun masih bisa kembali bermain meskipun usianya sudah menginjak angka 70 tahun. Gelaran event ini membuat Kota Solo mencatatkan rekor baru, yakni lantaran keterlibatan 9 tim dari Malaysia dan 21 kota di Indonesia. Digelarnya Intercity Evergreen di Solo juga mendukung program Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka. Nantinya selain mengikuti event tersebut, seribuan atlet juga akan mengikuti sejumlah rangkaian wisata di sejumlah lokasi di Kota Solo. Dari Solo, Raditya Hermansyah, Lingkar TV melaporkan.
Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantul tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayang Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Di Ayo Ngaji bersama Lingkar TV. Hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu jam 17.30 sampai jam 7 malam. Ngomong hari ini harus, nah seperti itu. Anda akan ditemani ustadz-ustadzah untuk belajar huruf-huruf hijaiyah dan ilmu Al-Quran. Saksikan terus Ayo Ngaji hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, cinta tak selamanya indah, adik. Kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Jateng hari ini. 70 atlet panah beradu bidik di Kompleks Stadion Joyokusumopati. Gelaran ini merupakan seleksi atlet panah untuk dapat maju ke kompetisi Pekan Olahraga Daerah yang akan diselenggarakan pada Juli mendatang. Para atlet dari berbagai jenjang beradu tempat merebutkan tiket Popda tahun 2023. Seleksi Popda cabang olahraga panahan kali ini spesial, dikarenakan ada penambahan divisi yang biasanya hanya 3 divisi, yakni Kampon, Nasional, dan Rekirv. Namun kini ada penambahan divisi PVC atau pralon bagi pemula. Upaya ini dilakukan dalam rangka untuk menumbuhkan bibit-bibit atlet panahan, sehingga mampu tumbuh dan lebih handal di dunia panahan. Untuk divisi PVC sendiri, terdapat 2 kelompok A dan B. Sedangkan untuk tim A terdiri dari kelas 1 hingga 3, sementara tim B terdiri dari kelas 4 hingga kelas 6 tingkat sekolah dasar. Sutarto selaku Ketua Perpani Kabupaten Pati mengungkapkan, seleksi ini tidak dipungut biaya sedikit pun, yang dimaksudkan agar orang tua dapat mendukung anaknya untuk menjadi atlet yang handal. Event-event seperti ini biar pemula-pemula ini bisa menjadi atlet-atlet yang lebih handal lagi. Pihaknya beranggapan jumlah peserta seleksi kali ini cukup spesial, dikarenakan jumlahnya cukup banyak. Pihaknya juga berharap dengan adanya seleksi ini dapat menjaring atlet panahan. Menyusul para atlet panahan Hendika Pratama Putra yang telah menorehkan emas dalam gelaran SEA Games tahun 2022 lalu. Untuk menambah semangat dan motivasi para peserta seleksi, panitia turut menghadirkan Hendika Putra dalam seleksi ini. Popda tahun ini spesial karena sebelum-sebelumnya divisinya hanya nasional, Rekirv, dan Kompon. Tahun ini karena kita untuk pembinaan supaya muncul bibit-bibit baru,
kita adakan untuk divisi PVC atau paralon yang menyasar untuk anak SD kelas 1, 2, 3 dinamakan PVC A, PVC B kelas 4, 5, 6. Tujuannya supaya banyak atlet-atlet baru khususnya untuk cabang olahraga panahan yang bisa ikut panahan dengan murah, terjangkau dan mudah dibuat. Penjaringan atlet panahan ini mengikuti panduan yang ada pada buku panduan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Jawa Tengah, yang mana dari masing-masing divisi akan diambil 1 putra dan putri yang akan membawa tiket pada kejuaraan Popda tahun 2023 mendatang. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, seminggu jelang Ramadan, sejumlah bahan pokok merangkak naik. Sejalan dengan agenda pengecekan harga pasar yang dilakukan oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian beserta Kapolresta dan Dandim 0718 Pati di Pasar Puri Baru Pati. Yang paling murah ya. Harga bahan pokok seperti sembako di Pasar Puri Baru Pati terus merangkak naik jelang Ramadan, seperti harga beras, minyak, gula, telur, daging ayam, serta daging sapi. Untuk harga yang mengalami kenaikan, diantaranya beras IR64 dari harga Rp12.000 per kilogram naik menjadi Rp12.500. Sementara daging ayam broiler dari harga Rp35.000 menjadi Rp36.000. Serta cabai rawit hijau dari harga Rp55.000 per kilogram menjadi Rp60.000 per kilonya. Kondisi ini dipengaruhi oleh naiknya harga jual dari pengepul, sehingga para pedagang di pasaran mulai menaikkan harga ke konsumen. Sementara beberapa komoditas seperti minyak goreng curah mengalami penurunan dari harga Rp15.000 menjadi Rp14.000, serta bawang merah lokal dari harga Rp32.000 menjadi Rp30.000. Komoditas yang naik turun antara aneka jenis cabai dan aneka jenis bawang merah, bawang putih, bawang bombay. Kemudian memasuki awal Ramadan tahun ini juga pergerakan harga naik antara lain telur, kemudian daging ayam, gula. Ya, memang setiap ada event tertentu, apalagi ini PKH turun hari-hari ini, jadi ada kenaikan terutama telur. Karena permintaan banyak, kemudian pasokan tetap, jadi harga naik. Dalam kunjungannya, pihaknya mengungkapkan bahwa saat ini pasokan telur cukup tersendat, serta ada kenaikan harga sebesar Rp500. Tersendatnya pasokan telur ini, menurut Hadi Susanto, dipengaruhi oleh cairnya bantuan program Keluarga Harapan, sehingga jumlah permintaan menjadi lebih banyak namun pasokan telur terbatas. Sementara itu, Kapolresta Pati, Kombes Pol Andika Bayu Aditama mengungkapkan bahwa nantinya pihaknya dan tim akan melakukan monitoring di pasar-pasar yang ada di Kabupaten Pati saat bulan Ramadan hingga perayaan Idul Fitri mendatang. Ya, tentunya di Kabupaten Pati ini Satgas Pangan akan kita aktifkan menjelang Hari Raya Idul Fitri dan tentunya didahului dengan bulan Ramadan. Otomatis kita setiap hari melakukan monitoring khususnya Satgas Pangan di pasar-pasar yang ada di wilayah Kabupaten Pati. Selama bulan Ramadan berlangsung, Pemkab Pati melalui Disdak Perin menghimbau bahwa harga beberapa komoditas akan naik turun, terutama pada jenis cabai seperti cabai rawit merah serta cabai setan, serta diikuti bawang merah, bawang putih, serta bawang bombay. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Demikian Jateng hari ini, saya Puji Lestari dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.